Hai semua, selamat datang kembali di akun YouTube channel gue Dedicated Indonesian bersama gue Dedi Sijabat. Oke, ya udah, kita udah cover beberapa hal nih tadi terkait benefitnya apa aja, persyaratan pendaftarannya apa aja, dan juga tahapan seleksinya gimana gitu. Tapi kalau dari segi kayak kuota gitu, ada nggak sih kayak berapa jumlah penerima beasiswanya yang setiap tahun gitu, lu tahu nggak? Kalau misalnya, setahu gue sih pas yang MJMD ini ya, salah maksudnya. Kalau total semua MJ dari Indonesia, pas yang tahun gue, berarti intake-nya 2020, itu lumayan banyak sih, kayak 70-an gitu. Dan itu ada yang macam-macam, dan soalnya tuh gini sih, MJMD itu nggak cuma yang S2 doang. Yang kan kita punya kayak grup gitu ya, itu nggak cuma yang S2 doang sih, ada yang kayak PhD research gitu. Maksudnya kayak cuma research fellow tapi dapat beasiswa juga, kayak dapat funding gitu. Itu gue kurang paham sih. Dan Erasmus Plus itu juga cover untuk itu, untuk yang kayak funding. Ada banyak program gitu sih sebenarnya. Mungkin nanti ditaruh aja kali ya link. Iya, ntar kita akan cantumin link ininya, link apa sih pokoknya Erasmus itulah. link programnya sama link beasiswanya supaya teman-teman bisa baca lebih detail, kayak detail-detail hal kecil-kecilnya. Karena emang aku sempat cek juga sih itu biasa kayak website agak bingung kayak ini yang mana sih yang mana gitu. Iya. Gue setiap cerita ke teman-teman gue kayak apaan sih, bingung ya website gue, nanti gue bilang. Tapi tuh kalau gue soalnya gue nemu program gue sendiri tuh bukan dari website IMJMD, langsung dari program. Gue dari Lund University. Karena gue kan punya kolik waktu gue di lab. Terus dia lulusan Lund, jadi gue nyari gitu kayak programnya ada nggak yang cocok sama gue. Terus ternyata ada nih MFSC gitu. I see. Ya cuman kayak walaupun kayak apa itu minor lah, cuman hasil kayak lihat websitenya agak ribet, tapi setelah diterima ya lumayan lah. Mantap jiwa, mantap betul. Iya. Oke, terus kalau dari nggak, jadi tadi sekitar 70-an orang Indonesia dan mereka ada di berbagai program. Mut ini dong cerita dong kayak ke teman-teman kita, gue rasa juga pasti penasaran kayak gimana sih tips atau trik, mungkin nggak trik ya, tips gimana sih mempersiapkan supaya bisa diterima program dan beasiswa kayak Mutia gitu. Sebenarnya waktu itu gue daftar tuh kayak karena memang mau S2 dan udah tahu sih kayak bisa S2 mau gimana gitu kan. Jadi walaupun tadi gue belum cerita juga ya, kayak walaupun di proses selama pendaftaran yang istilahnya sebelum interview lah gitu, itu tuh ini nggak ada additional documents tentang misalnya ada motivation letter lagi kayak kenapa harus nerima beasiswa gitu, itu nggak ada. Kayak cuman ada kayak kalau misalnya kamu keterima tapi beasiswa yang nggak terima gimana, dia cuma nanya itu doang gitu. Itu emang nggak ada, tapi pas di interview ditanya-tanya juga gitu kayak soal how like why do you think you deserve this grant gitu lah. Kayak memang dia juga transparan gitu, dia bilang kayak nanti aku harus ngomong ke board member, maksudnya gue harus yang ngepromosiin lo nih di board members supaya lu yang keterima gitu, gimana caranya gitu. Makanya kenapa convince me, gimana cara gue ngejual lu ke member yang lain gitu, board members yang lain gitulah, profesornya ngomong gitu. Jadi pas di situ sih paling menurut gue juga itu harus kayak convincing. Waktu itu sebenarnya belum ini juga dia sempat nanya gue kayak sebenarnya biasanya kayak gimana sih wordingnya yang dicari gitu ya. Kalau gue lihat sih mungkin karena programnya pindah-pindah juga gitu, kayak mereka nyari yang adaptif juga sih. Jadi kayak mungkin bisa brag soal pengalaman tinggal multicultural. Iya, kayak maksudnya pengalaman pernah berhubungan sama orang dari different backgrounds. Jadi gitu kayak, sih gue rasa ya. Kayak emphasize bahwa lu itu bisa bisa beradaptasi dengan berbagai konteks, berbagai macam betul. pihak. Yang mana emang kan sangat dibutuhkan kan ketika di programnya teman-teman nanti akan berangkat ke UK, terus pindah lagi ke Swedia, pindah lagi ke Belgium, yang mana orang-orangnya beda sih, gitu. Dan culture-nya beda gitu loh. Jadi bahkan maksudnya meskipun itu within Europe gitu, mereka beda-beda banget, kayak personality juga beda-beda banget kan gitu. Jadi itu sih gue bilang sih soal adaptive itu, sama
percaya diri, sama satu lagi sih kayak ini ya, jujur gitu kalau menurut gue. Karena kalau gue nggak tahu kalau lo interview gimana, tapi di interview gue tuh gue sempat ditanya technical stuff gitu loh. Oh, kayak Iya, diuji kayak kemampuan pelajaran gitu ya, gue ditanya pelajaran gitu. Oh iya, karena tadi yang menginterview itu bukan HR, bukan another party, tapi emang profesor. kayak profesor. Nah, tapi bukan yang lu disuruh ngerjain soal gitu Iya, sih, iya, tapi iya. lebih kepada kayak dia pengen lihat soal, tadi kan emang di application juga ditanya soal kayak relevansi kerjaan sama, atau misalnya relevansi studi sebelumnya sama studi yang sekarang, dan dia pengen lihat juga orang-orang kayak emang program ini tuh akan contribute something to your life gitu loh. Jadi kayak ini tuh akan jadi batu loncatan lo untuk karir. Jadi jangan lihat sebagai end goal gitu sih gue ngeliatnya. Mungkin kayaknya zaman sekarang tuh banyak banget orang Indonesia yang pengen keluar di luar negeri, dan itu bagus ya, maksudnya itu bagus banget. Cuman satu hal yang harus menurut gue teman-teman pikir gitu, maksudnya, atau di apa ya, dipertimbangkan juga soal kayak emang abis itu mau gimana gitu sih. Iya, benar sih. Kayak jangan sampai kayak just for the sake of living abroad, tinggal di luar negeri atau pengen jalan-jalan gitu kan. Tapi kayak untuk karir lu jangka panjang apa setelah lulus ngapain gitu. I think that is quite common in every scholarship, right? Kayak di hampir semua beasiswa atau program itu kayak mereka pengen lihat teman-teman itu karir plannya apa setelah lulus. Dan gak neko-neko sih sebenarnya itu. Karena gue mungkin melihatnya gimana ya, banyak yang tapi itu bagus juga sih, kayak abis ini gue mau balik ke Indonesia untuk membawa. Cuman gue kayak ini kita kan program beasiswa ya gitu loh teman-teman. Jadi kita berdua itu nggak harus wajib balik ke Indonesia gitu. Jadi kan kita kadang agak gimana gitu kalau mendengar wah mau balik membangun Indonesia gitu. Tapi maksudnya ya praktikal, misalnya bagus cuman kayak kadang tetap grounded aja. Gitu, maksudnya realistis lah gitu loh. Ya, it's not kayak pihak beasiswa itu kayak melihat kayak imajinatif, betul, dream atau visi yang kayak cita-cita yang itu sih halu. Iya benar itu sih menurut gue. Jadi kalau misalnya, jadi mereka juga nyari orang-orang yang yang udah tahu jelas gitu, kayak habis kuliah mau gimana, walaupun mungkin bisa berubah ya gitu. Kayak misalnya mungkin awalnya ada yang mau PhD terus jadi akhirnya mau coba kerja di industri dulu deh gitu setelah masuk program kuliahnya gitu kan ada. Cuman yang jelas tuh mereka nyari orang-orang yang udah jelas gitu, where do you see yourself in 5 years. Gue ditanya kayak gitu juga gitu sih. I see. Dan itu ya again terkait yang lu bilang masalah kayak bisa berubah juga, tapi at least kayak lu punya jelas lah alternative gitu. Directions yang lu rasa saat ini oke nih gue pengen pursue this direction gitu. Dan maksudnya, dan di situ juga bisa diomongin juga nggak sih di motivation letter kayak makanya gue butuh program ini gitu untuk menempuh ke tujuan itu gitu. Karena sebenarnya banyak juga yang orang-orang yang bukan dari Eropa gitu ya, dari misalnya orang India, Qatar gitu, yang dari program gue gitu, yang kayak memang tujuannya ya dia mau balik ke kantor dia gitu. Kayak ya gue juga waktu SI gue bilangnya gitu, gue mau balik ke kantor gue. Iya, maksudnya nggak neko-neko gitu loh. Kayak di SI juga gue tuh formnya gue tuh kayak kan ada kayak form juga kan untuk apply SI itu kayak cuma 2 pertanyaan. Dan itu kayak mereka tuh kayak, dan karakternya itu sangat terbatas. Jadi kayak they want us like to be precise, what they want clearly, sama itu tadi realistis. Dan apa sih yang mau lo dapat dari program ini gitu loh. Mereka jadi benang merah antara apa yang lo dapat dari program ini dan habis itu mau ngapain. Itu sih kayaknya harus dipikirin matang-matang ya soal tips dan trik. Maksudnya kalau mau beasiswa, karena beda mungkin sama beasiswa development yang kayak misalnya AS atau kayak chevening itu gue nggak tahu pertanyaannya karena gue nggak daftar, jadi gue nggak tahu. Cuman bedanya sih itu kayak setahu gue Monbu juga nggak ada kok, harus balik Indo. Okay. Si KGSP yang Korea juga nggak ada setahu gue. Nah mungkin ini salah satu benefit programnya Mutia juga nih teman-teman. Kalau teman-teman misalnya nanti setelah lulus pengen coba dulu international exposure, kerja di bukan berarti balik Indonesia jelek ya gitu, cuman kayak nyari experience misalnya 2-3 tahun penting kan. Jadi kalau teman-teman pengen itu juga bisa gitu. Ataupun nanti misalnya ternyata ada takdir lain, misalnya waktu kuliah ketemu pacar terus nikah, ya orang Europe dan pengen menetap di sana juga bisa gitu. Karena ada senior gue juga yang emang 2-3 pokoknya angkatannya
4 tahun di atas gue yang orang Indonesia di program gue, dia bisa balik lagi ke kantor di Indonesia. Maksudnya itu juga betul. Karena practical aja gitu, karena dia emang mau butuh informasi lebih gitu buat knowledge lebih buat kerjaannya gitu. Jadi itu sih nggak usah macem-macem menurut nggak usah halu-halu. Tips kalau gue ya jangan halu. dan jujur gitu. Tadi yang balik lagi, tadi gue jadi lupa. Gue kan tadi ditanya sempet technical stuff gitu waktu interview. Nah itu tuh ada yang gue nggak tahu jawabannya. Kayak, gue nggak tahu jawabannya apa nih. Tapi gue bilang ke dia, tapi gue nggak sotoy. Gue bilang, I'm sorry, I don't know, but I will try to answer. Kayak I don't know if this is correct, but I will try to answer. Gitu sih. Dan ternyata kayak misalnya kan dari 3 yang 2 bener lah gitu loh. Gitu. Jadi kayak kalau gue ngeliatnya juga kayak salah satu tips kalau misalnya aku kerja di Jepang juga waktu itu, kayak kalau kayak Shukatsu di Jepang, kayak lo jujur aja sih kalau lo nggak tahu gitu, jangan sotoy gitu sih. Daripada lu bluffing. Iya, kayak boleh percaya diri tapi ya itu jangan sotoy gitu sih. I see. Okay. Apalagi ya Mut? I think kayaknya udah gitu aja sih kalau tips and tricks. I think kayak sebelum kita mulai video ini kan, gue rasa lu sempat mention juga masalah diversity segala macam. Can you please explain that a bit? Oh iya, karena kan tadi sempat ditanya tuh ya, kayak kenapa lo harus diversity ini. Kayak gue suka sih ngomongin tentang interview questions gue, karena maksudnya gue mau sharing interview questions gue, karena waktu gue dapet beasiswa ini, maksudnya kayak dapet tahap pertama lulus tuh gue kayak, aduh pertanyaannya apa ya gitu loh. Nah jadi kayak you don't know what to expect. Gitu, jadi bener-bener gue nyari di YouTube gitu nggak ada juga. Terus kayak gue nyari di web blog gitu juga nggak ada. Dan karena kan mungkin tiap program beda-beda lah ya. Pasti pertanyaannya beda-beda juga. Cuman kalau gue sih tadi ya, gue inget banget yang pertama kali ditanya itu soal pertama kayak tell me about yourself, itu harus sih gitu. Jadi kayak gue dulu emang nyiapin 2 minutes or less introduction about myself. Kayak past, present, future. Kayak scripted. Kayak script. Nggak skrip sih, lebih kayak gue udah latihan. Latihan kayak gue udah nyiapin kayak gue akan ngomong ini dulu yang present, terus pasnya gue dulu emang ngapain sih gitu. Karena kan oleh sekarang gue ngapain, terus ntar future gue mau ngapain dan kenapa, dan makanya itu gue daftar program ini. Itu sih gue pas di awal soal introduction itu. Terus tadi juga ditanya soal technical stuff sempet. Terus ditanya juga soal abis itu mau ngapain. Karir goalnya ngapain, walaupun sebenarnya di motivation letter tuh udah ada ya gitu. Cuman ditanya lagi sama dia. Terus habis itu ditanya juga sih sempet soal kayak kenapa kamu yang yang harus deserve the program dan beasiswanya gitu. Itu mereka nanya kenapa kita harus milih kamu, itu ditanya juga. Dan di situ gue mengeluarkan diversity card gue. Apaan tuh diversity card? karena I'm a woman and it's it is a STEM major gitu loh. Jadi kayak gue juga cukup passionate soal women in STEM gitu, karena sedikit banget sebenarnya. Dan I think we also have a few role models. Dan gue bilang kayak selain soal diversity card juga gue bilang I'm Asian and I have like a diverse background. Maksudnya sebelum gue daftar S2 ini kan gue sempet punya pengalaman di Jepang ya gue gitu. Jadi kayak gue juga ngomongin soal itu, kayak I think I can bring something new to the table. I mean, I know it's Europe, I know it's like better than in Indonesia, and I want to gain something from the program, but I can also contribute something gitu sih. That's nice. Kayak with the diverse background that you have, lu bisa kayak contribute kayak outside their views, kayak during the learning dynamics. I think that's something. Iya betul. Karena kayak walaupun Europe misalnya bisa jadi mereka nggak ngerti kayak what happening in the developing world, what happening in the Asia in gitu lah, in atau Asia gitulah gitu. Nice, jadi itu pasti. sih mereka juga kayaknya mencari soal itu juga, karena apa ya, kan programnya namanya juga International Masters. Terus di program gue juga tadi kayak gue udah bilang ya, kayak dari macam-macam banget gitu. Okay. Gitu sih. Yeah, I think I don't have any more questions. I think that is really insightful. Thank you so much for the informations. Nah, untuk teman-teman menarik banget gak sih kayak programnya Mutia?
kuliah di 3 negara yang berbeda 2 tahun, gue pengen nih. By the way, thank you so much guys udah nonton sampai sejauh ini. Aku berharap video ini dan obrolanku dengan Mutia, gua dan Mutia tadi itu bisa bermanfaat dan insightful bagi teman-teman dan memotivasi dan meningkatkan semangat teman-teman untuk apply beasiswa untuk kuliah ke luar negeri. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lebih jauh tentang programnya Mutia tadi, mau tahu kita waktu diskusi waktu ngobrol ada yang miss beberapa poin, hit that chat button, tulis aja di kolom komentar, tanyain di situ, nanti aku jawab. Oke, paling itu aja. Terima kasih lagi udah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan share kalau teman-teman merasa videonya bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Oke, thank you, bye and see you in the next video. Bye.